catatkan ya, yang tidak punya ayah dan ibu itu semuanya jadi anak asuh saya ya, dibiayain sama saya. Setuju atau tidak? Yang nggak setuju coba komen. Susah bro. Oke, di sini bisa udah baru datang ya si mamanya kerja Mas di. Nanti yang bapaknya nggak ada, nanti jadi anak asuh saya semuanya ya. Bangga banget ya punya gubernur kayak Bapak Aing Jawa Barat ya, yang bisa mengayomi anak-anak bangsa yang tadinya nggak punya ayah dan ibu atau kurang perhatian sama orang tua dan tidak punya ayah dan ibu. Dan Pak Dedi mau jadikan anak asuhnya untuk anak-anak di Jawa Barat. Cung di sini yang mau jadi anak asuhnya Pak Dedi. Siapa Cung? Dan pelaporan sebagai gubernur yang melanggar hak asasi manusia. Nah, ini dia salah satu statement dari salah satu gubernur yang baik hati dan tidak sombong, yaitu Kang Deddy Mulyadi atau Bapak Aing atau Gubernur Jawa Barat. Beliau welcome tentang laporan dirinya ke Komnas HAM oleh salah satu wali murid yang merasa keberatan bahwa tindakan itu adalah tindakan keliru atau melanggar HAM. Oke, mudah-mudahan Kang Deddy Mulyadi tetap sabar dan istiqomah menghadapi hujatan, menghadapi cacian, dan menghadapi tuntutan sana-sini. Assalamualaikum, sampurasun, wilujeng enjing, wargi Jabar dan seluruh warganet. Udara mendung tapi hati kita jangan mendung, wajah kita tetap ceria meskipun uangnya makin kanker kantong kering. Nah, banyak orang yang bertanya, apa sih langkah Kang Deddy untuk penanganan orang yang dewasa tukang mabuk, preman-preman yang suka malak, mengganggu UMKM, mengganggu investasi. Begini, ada dua hal yang berperilaku pidana, maka proses hukum akan berjalan. Kemudian juga ada upaya yang bisa dilakukan, pembinaan terhadap mereka yang tidak memenuhi unsur pidana tapi bikin resah, yaitu dibawa ke barak militer setelah program pendidikan bela negara, pendidikan kedisiplinan untuk anak-anak Jawa Barat selesai. Nah, bulan apa? Ya, mudah-mudahan bisa bulan Juni kita sudah bisa mulai berjalan. Jadi, pemuda-pemuda dewasa, nakal, yang preman, yang mau jadi preman, yang tukang mabok, tukang bikin onar, mengganggu pasar, mengganggu perempatan, mengganggu investasi, nanti kami akan arahkan untuk mengikuti pendidikan bela negara di barak militer. Tetapi pasti ada keluarga yang ditinggalkan. Nah, untuk keluarga yang ditinggalkan, mereka yang mengikuti pendidikan akan kami arahkan untuk bekerja. Jadi kuli bangunan, kuli kayu, tukang mikul, tukang macul, tukang nanam. Dan kemudian kami akan memberikan upah yang akan kami kirimkan bagi keluarga yang ditinggalkan. Ini cara kami untuk menyelesaikan berbagai problem secara bertahap. Sabar untuk semuanya. Problem Jawa Barat tidak akan selesai hanya dalam waktu 2-3 bulan. Kita perlu waktu. Dengan kerja keras, kemudian kerja cerdas, kebersamaan, gotong royong, kita akan mampu mewujudkan seluruh mimpi yang kita impikan. Sosok yang sangat berpengaruh di Jabar bicara nasib Deddy Mulyadi. Terancam dicopot jadi gubernur, perkara ini jadi malapetaka. Nasib Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi bisa terancam gara-gara wacana kebijakannya yang menimbulkan banyak pro dan kontra. Kondisi ini ditanggapi serius oleh Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, yaitu Ono Surono. Ono dengan nada tegas menyebut Deddy Mulyadi terancam diberhentikan sebagai Gubernur Jawa Barat bila meresmikan aturan visektomi syarat penerimaan bantuan sosial. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentarnya di bawah. Bagi anak yang sudah cukup umur dan di atas 18 tahun bisa dijerat dengan pasal tindak. Gubernur Jateng tidak sepakat dengan kebijakan yang diambil Pak Deddy terkait anak-anak nakal itu. Ya nggak apa-apa.
urus aja Jawa Tengah. Di sana kan banyak anak nakal juga. Banyak juga tindakan-tindakan yang tidak sesuai yang dilakukan anak-anak di Jawa Tengah. Ngapain urus Pak Dedi? Jadi Pak Dedi sangat mengenal di daerahnya, mengenali masyarakatnya, sehingga dia mengambil suatu kebijakan yang mungkin di luar dari kebiasaan untuk mendisiplinkan anak-anak. Cara ini dirasa efektif oleh Pak Dedi untuk membantu pihak sekolah dan juga pihak orang tua. Tidak seperti Bapak. Bapak bilang kalau anak nakal kembalikan ke orang tuanya. Lalu kalau kembalikan ke orang tuanya mau jadi apa anaknya nanti Pak? Kenakalan itu terjadi karena orang tuanya sibuk Pak. Orang tuanya sibuk mencari nafkah, lalu anak-anaknya sibuk dengan pergaulannya, dan bila bertemu dengan pergaulan yang tidak baik, anak-anak menjadi bandel. Lalu kemudian sekolah menjadi pusing. Ditambah lagi dengan aturan-aturan lain yang membuat dilema kepada guru-guru, dilema buat pihak orang tua, dan akhirnya yang tercipta adalah anak nakal dan anak nakal. Sedangkan menurut Bapak Gubernur Jawa Tengah, jika anak nakal yang di bawah umur kembalikan ke orang tuanya, sedangkan yang sudah 18 tahun bisa dijerat pasal. Lalu apa bedanya kita menunggu sampai anak di atas 18 tahun untuk dijerat pasal? Kalau di bawah 18 tahun mereka bisa diluruskan. Kenapa Bapak suka sekali menjerat mereka dengan pasal? Sedangkan ada tindakan disiplin yang dilakukan oleh gubernur tetangga, Anda tidak setuju. Ya suka-suka kamu lah kalau tidak setuju. Lain sisi, ucapan Ono Surono tak main-main karena menyinggung peraturan tentang kepala daerah. Ono mengatakan wacana kebijakan yang bakal diterapkan oleh Deddy Mulyadi kini mendapatkan banyak tantangan. Visektomi ini menyeruak berawal dari Deddy Mulyadi yang menganjurkan seorang pria untuk melakukan keluarga berencana. Ia berpendapat bahwa wacana visektomi hanya sebatas gimmick yang diciptakan oleh Kang Deddy Mulyadi. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Penanganan orang yang dewasa, tukang mabuk, preman-preman yang suka. Untuk orang dewasa yang suka mabuk, preman-preman, ya dan sebagainya yang bisa meresahkan masyarakat, Gubernur Kang Deddy Mulyadi tetap akan membawa Anda ke barak militer. Supaya Anda memahami tentang kenegaraan, supaya Anda memahami tentang keluarga, supaya Anda memahami dan mencintai masyarakat Jawa Barat. Dan Anda akan menjadi laki-laki dewasa yang produktif untuk keluarga. Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi tidak pernah main-main untuk mensejahterakan masyarakat Jawa Barat, untuk menghilangkan premanisme di Provinsi Jawa Barat. Dan tentunya masyarakat Jawa Barat akan benar-benar menjalani hidup tanpa premanisme, tanpa mabuk-mabukan, tanpa suami yang selalu nakal kepada istrinya. Tentu semua yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi ini adalah sesuatu yang mulia, kemanusiaan yang benar-benar beradab. Dan semoga, saya selalu berharap kiranya program Kang Deddy ini bisa sukses sehingga semua kepala daerah akan mengikuti langkah beliau. Kang Deddy Mulyadi benar-benar gubernur yang hebat, dan mari selalu kita dukung beliau. Ingat, buat para preman-preman, buat para orang dewasa yang selalu nakal di perapatan lampu merah, dan buat bapak-bapak yang suka KDRT dan tidak menghormati istrinya serta anak-anaknya, ingat, Kang Deddy Mulyadi juga akan mengambil Anda dan menyerahkan Anda untuk dididik di barak militer. Terakhir, Ono Surono juga menyinggung wacana penerapan visektomi sebagai penerima bansos belum dibicarakan secara resmi bersama DPRD. Ono Surono menerangkan 3 alasan vasektomi tak bisa dijadikan syarat penerima bansos. Pertama, berdasarkan undang-undang yang berkaitan dengan keluarga berencana, tidak boleh dipaksa. Sangat jelas bahwa pelayanan kontrasepsi secara paksa kepada siapapun dalam bentuk apapun bertentangan dengan hak asasi manusia dan pelakunya akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan
kata Ono Surono. Jadi, sampai di sini bagaimana tanggapan kalian tentang program baru Deddy Mulyadi? Silahkan tulis komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit. Sampai jumpa.